Saint Peter Basilica. Ini Porta Sancta kami yang kedua. Wah, ini pertama kalinya dalam hidup masuk di dalam gereja terbesar di dunia. Kira-kira seberapa besar ya? Luasnya lebih kurang 15.000 meter persegi, panjangnya lebih kurang 220 meter, kapasitasnya menampung hingga 60.000 orang. Begitu masuk ke dalamnya, kita akan merasa kecil, karena memang gereja ini besar sekali. Bersama dengan grup yang membawa salib jubileum, kami masuk ke dalam Saint Peter Basilica. Perjalanan Porta Sancta kami di Basilika ini akan berakhir sebentar lagi. Di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perjalanan Porta Sancta kami diakhiri di altar Bunda Maria ini. Puji Tuhan dan bersyukur banget dipertemukan dengan rombongan tur dari Makassar ini. Setelah foto bareng, kami berpisah dan akan eksplor di dalam Saint Peter Basilica. Wah, ternyata ini ada rombongan lagi dari Indonesia. Di bagian dalam Porta Sancta, di atasnya terdapat mozaik dari Santo Petrus. Dan ini adalah Pietà yang dibuat oleh Michelangelo sekitar tahun 1498. Gereja ini mulai dibangun tahun 1506 di era Renaissance. Wah, pertama kali ini dalam hidup di sini. Semoga sering-sering dan nanti. Kepala kita pasti selalu menengadah ke atas karena takjub dan terkagum-kagum dengan interiornya. Sungguh merasakan Tuhan bekerja melalui tangan para seniman, arsitektur, dan semua orang yang terlibat dalam pembangunan gereja ini selama 120 tahun. Ini adalah Chapel San Sebastiano. Hampir di setiap gereja di Eropa terdapat chapel-chapel seperti ini di dalam gerejanya. Bisa mengadakan misa ekaristi di sini atau berdoa. Ini adalah lukisan Santo Sebastian, seorang martir yang berasal dari prajurit Romawi. Ia dijatuhi hukuman mati dengan ditembaki panah namun tidak mati dan akhirnya dijatuhi lagi hukuman mati dengan dipukuli. Bagian atap dari basilika ini berwarna emas. Ini mengandung lapisan emas. Kata-kata yang sering terlontar dari mulut adalah wow, amazing, so huge, majestic, and beautiful. Semoga dengan melihat video ini, Anda merasakan bagaimana suasana di dalam Saint Peter Basilica yang merupakan gereja terbesar di dunia. Di dalam itu ada sakramen Paulus, kolaborasi. Dapat foto. Ini adalah makam dari Paus Gregory XIII. Karya seni berukuran besar di dinding tersebut merupakan sebuah mosaik super detail yang dibuat pada tahun 1744. Lukisan ini menceritakan tentang Santo Jeronimus di usia 90 tahun yang menerima komuni terakhir dari Santo Ephrem sebelum tutup usia. Dan pada bagian bawahnya yang berupa peti kaca itu adalah makam Paus Santo Yohanes 23 yang merupakan pemrakarsa Konsili Vatikan kedua. Ketika makamnya dibongkar pada tahun 2001 untuk proses beatifikasi, jenazahnya ditemukan tetap utuh dan tidak membusuk secara alami setelah 38 tahun. Ini adalah makam dari Paus Gregory ke-16. Di sampingnya adalah Altar of Our Lady of the Column. Kalau yang ini makam Paus Benedictus ke-14. Area ini disebut dengan Gregorian Chapel. Ini adalah altar Santo Basilius, seorang uskup di abad ke-4. Yang sangat dihormati Gereja Katolik Roma dan Ortodoks. Lukisan besar ini terbuat dari mosaik yang menggambarkan Santo Basilius sedang merayakan Misa Epifani tahun 372.
Dalam adegan itu, Kaisar Arian Valens masuk ke gereja bersama rombongannya, tetapi Santo Basilius tetap fokus merayakan misa dan tidak terganggu oleh kekuasaan dunia. Di bagian bawah ini adalah makam dan relik dari Santo Yosafat. Ini altarnya ya? Wow, altarnya. Ini kalau misa ya? Saint Peter. Cok, itu apa? Saint Peter. Aslinya Saint Peter. Di bawah. Di bawah. Iya. Ini adalah altar utama di basilika ini. Altar yang khusus digunakan oleh Paus untuk memimpin misa. Yang di belakang itu adalah Katedra Petri, kursi Santo Petrus, terdiri dari beberapa bagian dan material berbeda. Kursi aslinya adalah kayu yang sudah sangat kuno, yang merupakan relik Santo Petrus. Kursi kayu kuno itu terbuat dari kayu oak atau akasia tua, diperkuat dengan gading dan logam pada abad pertengahan. Di atas altar terdapat kanopi yang sangat tinggi dan megah. Ini disebut dengan baldakin. Tepat di belakang altar kita bisa melihat Katedra Petri. Kubah ini dibuat oleh Michelangelo. Ini adalah kubah yang terbesar. Ini banyak sekali peziarah dari Porta Santa, itu dari Jerman. Wow, keren. Itu dia tuh. Saint Peter. Struktur luar Katedra Petri yang sangat megah ini dibuat oleh Gian Lorenzo Bernini. Material utamanya perunggu, stuko dekoratif emas, dan juga gold leaf. Di sekelilingnya ada patung besar perunggu menggambarkan 4 dokter gereja. Santo Ambrosius, Santo Agustinus, Santo Athanius, Santo Yohanes Chrysostomus. Bagian atas belakangnya sangat terkenal. Bagian yang sangat bercahaya merupakan lambang Roh Kudus berbentuk merpati, terbuat dari alabaster transparan kaca. Begitu banyak peziarah yang datang ke tempat ini. Ini patung Saint Juliana Falconieri. Wow. Saint Peter Basilica. Kalau ini adalah altar Santo Yosef. Penitens, Di sini juga sakramen. diadakan misa Ekaristi, dan kita bisa lihat jadwalnya di sini. Yang ini adalah makam Pope Alexander ke-7. Banyak miracle yang terjadi. Berdoa di Vatikan. Semoga doa kita dikabulkan. Amin. Amin. Di batu marmer ini tertulis nama-nama Pope yang sudah dimakamkan di dalam basilika ini. Meskipun pada akhirnya ada yang dipindahkan keluar dari basilika. Jadi kaki Pope Francis belum ditulis. Ini shopnya tuh. Ini Rosario dan lain-lainnya dari Vatikan. El Vaticano. Pokoknya semuanya teramaze lah. Wow. Kita udah mau keluar. Cappella del Coro. Atau tempat konser kali. Cappella del Coro. Itu pintu-pintu apa ya? Pio Papale. Menarik kali ya. Pemberkatan Papa Davin. Ini sen apa nih? Ini adalah Altar of the Presentation of the Virgin, dan di bawahnya terdapat makam Pope Santo Pius X. Ini udah selesai kita dari Saint Peter Basilica. Ini pintu keluarnya. Oh, wow. Di sana berarti Let's go. Ya.
Wow, nemuin tempat air minum.